kita sehari-hari. Soal kekayaan. Nih untuk kita yang memiliki kekayaan lah. Tetapi jangan berkecil hati pula, saya ini tidak kaya. Bukan. Saya akan bicara kekayaan secara batin, bukan secara kekayaan harta banyak, mobil, rumah, kebun. Bukan itu yang saya bicarakan. Kalau lihat dari definisinya, kekayaan itu apa? Yang namanya orang kaya itu apa? Adalah sesuatu yang bisa kita akses, yang dengan kekayaan itu kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Atau orang kaya tuh. Jadi kalau kita memiliki sesuatu itu membuat hidup kita berkualitas. Ada yang berkualitas hidupnya itu secara fisik, kaya tuh. Jadi bisa beli baju baru, bisa beli rumah, bisa beli, itu kualitasnya naik. Yang tadi tidak punya rumah, bisa beli rumah, itu kaya tuh. Tetapi jangan muluk-muluk kita ini bicara kekayaan itu bukanlah uang, mobil, rumah. Bukan itu saja yang bisa meningkatkan kualitas hidup. Ibu-ibu sholat puasa Senin Kemis, habis puasa Senin Kemis, ibu-ibu meningkat kualitas hidupnya, jadi orang baik, jadi orang dermawan, tutur katanya bagus, pertemanannya bagus, silaturahim rajin, itu namanya ibu sudah kaya. Jadi kekayaan itu yang membuat orang hidupnya menjadi berkualitas. Dan kekayaan itulah yang membuat hidup kita menjadi peningkat. Kita ini sebenarnya banyak kelirunya. Ya, menganggap selama ini agak keliru bahwa hidup yang baik itu, nih menurut kita ya, hidup yang baik itu ditentukan oleh seberapa banyak duit, seberapa banyak harta yang kita miliki. Nah, itu yang kita bilang kaya itu tadi. Padahal kekayaan itu belum tentu bikin kita senang. Ya harta banyak tadi itu. Banyak orang menderita gara-gara itu. Belum tentu senang. Bahkan bisa jadi kekayaan itu membuat hidup kita menjadi serakah. Ini ada kisah. Ini mau cerita saya nih. Kisah seorang raja yang berada di Anatolia di Turki sana. Itu dalam cerita legenda Yunani, namanya adalah Raja Midas. Nah, kalau pernah dengar ya. Raja Midas ini adalah raja yang kaya raya. Tapi tidak puas dengan kekayaan itu. Kemudian dia ini kepengen yang jadi orang kaya, lebih kaya lagi. Jadi kalau ada orang raja lebih kaya lagi, dia kepengen lebih kaya lagi. Kalau ada orang lebih hebat lagi, dia kepengen lebih hebat lagi. Ini peranginya si Raja Midas ini. Kemudian satu hari, saking serakahnya dia ini tadi, dia kepengen meminta kepada dewa namanya Dionysus. Minta apa dia tuh? Minta kesaktian biar bisa jadi orang kaya. Apa itu saktinya? Apapun yang dia pegang berubah jadi emas. Itulah permintaan dia. Dia pengen kaya. Sakti tangannya ini. Itu gawainya Raja Midas. Datanglah dia ke dewa Dionysus, mintalah dia ke sana, wahai dewa, aku ingin minta kesaktian berupa tanganku dua-duanya ini kalau menyentuh apapun bisa berubah menjadi emas. Sehingga oleh dewa diberikanlah kekuatan itu. Senanglah hatinya. Sambil balik itu dipegangnya pohon, berubah jadi emas. Sambil balik tadi nengok ada sungai belakang rumah nu, celupnya tangannya situ, berubah air itu jadi emas, batu-batu jadi emas. Senang nian hatinya, Masya Allah. Raja Midas ini senang nian. Begitu dia masuk ke dalam sisi istananya, lewat pintu pagar, pegangnya pintu pagar, berubahlah pagar tuh emas semua.
pohon-pohon sekitar rumahnya emas galau, sungai di belakang rumahnya emas galau, wah emasnya bertumpuk-tumpuk, sampai ke dalam, masuk ke dia bagian tengah, dia pegang meja makannya, dia pegang pilarnya, tiangnya, pegang semuanya, berubahlah jadi emas. Nah, karena kebanyakan berjalan jauh, aus dia ni tadi, pengen nak minum, pegang air, berubah jadi emas air tadi tu, gelas berubah jadi emas. Waktu nak makan roti, pegang rotinya tadi, roti lah berubah pula jadi emas, sebesar roti emas tu tadi. Pegang piring lah emas, pegang sendok lah berubah jadi emas. Akhirnya dia kelaparan, Bu, tak bisa lagi, nasi berubah jadi emas. Makan kurma jadi emas. Akhirnya dia kalut, bingung luar biasa. Akhirnya lupa, terpeluklah bininya tadi. Meluk bininya karena saking paniknya, dia ngadu kepada bininya, rupanya bininya tak tahu tadi dipeluknya bininya, berubahlah bini kok jadi emas pula. Datang anaknya, peluk lagi anaknya, lah berubah pula jadi emas. Akhirnya dia ditinggalkan oleh orang, takut dipeluk jadi emas. Akhirnya apa? Si raja ini dewean tinggalnya, tinggal dewean, orang semua lari, semua istana lari karena takut dipegang jadi emas. Jadi kalau tengok cerita ini gimana tuh kalau kita lihatnya? Bahwa hidup itu kalau serakah seperti ini, ya, itu membuat kacau hidupnya, rusak, membuat rusak dia. Kenapa? Kesuksesan material itu atau kesuksesan harta itu bukanlah tujuan kita sebenarnya, bukan tujuan kita. Kalau ibu dagang cari duit, itu bukan nak cari untung baik. Tentu di balik itu bukan kita cari untung. Kalau kita dagang itu bukan saja cari cuan atau cari untung, tapi kita kan juga pengen bersahabat. Percuma ibu banyak duit, harta bertumpuk-tumpuk, duit berlipat-lipat di bank tuh, tapi kita tak punya teman. Orang tak mau berkawan sama kita. Tak mau kita kalau punya harta begitu. Kita ini walaupun tak pakai duit, tak ketik punya duit, tapi kawan banyak. Kalau kita sakit ditengok orang. Ini kalau sakit tak mau orang nengok. Cuman kadang-kadang kita ini kalau bersahabat nih, saya lihat persahabatan kita ini kadang melihat harta, melihat keuangan kita. Kalau kita banyak duit, banyak pula orang dekat sama kita. Begitu kita jatuh miskin, lalat tak mau nengok kita. Jadi orang kaya itu, Bu, orang yang berlimpah harta itu, kadang-kadang dia jadi perbudakan, dibudak oleh harta itu dewe. Ada tak nengok orang yang dibudak sama harta yang tak tidur semalaman, nunggu emas di lemari kau tadi, banyak nyimpan cincin, harta berbatang-batang, emas batangan di situ. Tidur dah donyinya, pergi jauh-jauh tak berani ninggalkan rumah. Ngapa kau tak pergi jauh-jauh? Ayahku takut ninggalkan rumah, banyak nian harta dalam tu. Ada kan kita diperbudak harta kan? Nak ninggalkan ikut pengajian ini beresah. Jangan lamunin ustaz ni cakap lamunian ni. Kagak hilang nih isi dalam rumahku. Lemari dicongkel orang ni. Jadi semua harta ada dalam lemari itu tadi. Begitu tidur, emas tadi taruh lagi bawah bantal, ditidui. Kita ni jago setiap malam, tidur tak nyenyak, makan tak nyenyak, pergi tak bisa jauh, tak nyaman pergi karena kita diperbudak oleh harta itu tadi. Ini akibatnya kita seperti itu. Maka harta berlimpah itu juga kadang-kadang membuat kita sakit. Tetapi kadang-kadang juga pertemanan kawan yang saya ceritakan tadi, pertemanan kita dengan kawan ini, kadang-kadang kawan ini nengok harta kita. Kalau kita banyak duit baru dia nak dekat. Begitu kita dapetin duit, tidak mau dia dekat. Itu penyakit kita tuh. Kalau dia nengok kita banyak duit, nah mulai yuk traktir yuk makan kita.
kita kumpul-kumpul reuni SMA, kumpul di restoran makan, kita bayarin. Begitu kita jatuh sakit, duit habis, satu pun tak ada yang nongol batang hidungnya untuk nengok kita. Jadi pertemanan kita itu menjadi pertemanan karena uang. Persahabatan bukan ketulusan lagi. Makanya yang paling penting itu ketulusan, itu yang paling penting dalam hidup kita ini tadi. Maka kekayaan itu membuat kita kadang-kadang menjadi rakus, kemudian juga membuat kita kadang lupa dengan kawan. Coba ibu tanya, kawan ibu dulu waktu sekolah SMP, SMA dulu yang sama-sama, sekarang lah jadi orang hebat, duitnya lah banyak, nengok kita tak mau lagi, melengos dia nengok kita. Karena biasanya kalau orang kaya itu kadang-kadang ini biasanya, ada juga yang tidak. Biasanya karena dia banyak duitnya tadi itu melengos, kadang-kadang nyepelekan kita. Ini akibatnya apa? Karena dia tidak membutuhkan pertemanan. Yang penting ada duit, apapun bisa saya beli. Apapun yang saya mau bisa saya beli. Itulah prinsip mereka. Padahal prinsip yang benar namanya orang kaya itu adalah meningkatkan taraf hidupnya dengan baik. Nah ini. Kemudian kekayaan itu membuat serakah hidup kita. Ya, orang serakah ini buruk, bu. Orang sifat serakah ini buruk, sangat buruk. Kenapa? Orang serakah ini kadang-kadang membuat pikirannya itu buntu. Apa ya? Keburukan dari orang serakah ini, dia tidak bisa berpikir jernih lagi. Ininya ini sudah nggak jernih lagi, logikanya nggak main lagi, akalnya nggak main lagi. Saya contohkan ya, bu. Saya contohkan orang serakah, logika jernihnya tidak lagi main. Saya contohkan. Saya punya kawan, ini cerita. Saya punya kawan, ditelepon sama orang Jakarta dari Dirjen Pendidikan Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak namanya si X? Iya. Bapak seorang dosen? Iya. Golongan bapak segini? Iya. Bapak mengajar ini? Iya. Bapak di fakultas itu? Tahu semua datanya. Bapak dapat kesempatan untuk mengikuti seminar internasional dari Jakarta. Bapak dapat uang, artinya itu akomodasi, pesawat dan hotel untuk berangkat, sekitar duitnya 75 juta. Dengar duit 75 juta melalak matanya. Buka aja matanya. Wih, 75 juta. Sekarang bapak pergilah ke ATM, tengok di ATM bapak sudah masuk belum duit yang 75 itu tadi. Inilah maghrib nih. Maghrib dah, bedok bentar lagi. Orang bedok dia keluar dari rumah, ngacu motornya pergi ke ATM, nyocokkan ATM itu untuk ngecek udah masuk belum duit 75 juta apa tadi. Bukannya sholat. Orang sholat dia nyocokkan ATM. Begitu dicucukkan katanya, Pak saya sudah sampai nih ke ATM Pak. Ya sudah, Bapak cek itu Pak. Begitu Bapak tuh masukkan ATM-nya, pencet nomor PIN-nya, dak, keluarlah saldo di situ, tidak masuk. Sebentar kita tarik, uang yang ada di dalam ATM bapak itu tersedot semua sama mereka. Inilah penipuan. Kapan dia ngambilnya? Begitu kita buka PIN itu, terbuka pintu tabungan kita, di situ dia tariknya. Habis 2 bulan gaji. Nah bayangkan, nak mengharap duit 75, duit 10 juta dibuangnya. Gaji sebulan. Gaji sebulan 10 juta dibuang, dimakan orang, nak ngarap duit 75. Ini karena serakah. Orang yang sudah otaknya isinya uang saja, tidak jernih lagi. Coba kalau kita berpikir jernih, masa seminar sampai 75? Dari mana ceritanya itu? Paling kuat dikasihnya 5 juta, itu paling kuat. Tidak katik sejarahnya kalau logika kita berpikir. Tidak ada kecuali tipuan. Yang kedua, kenapa harus ngecek makso-makso? Dan hari itu juga, jam itu juga. Kak nggak boleh besok-besok. Hari itu Pak kita, pokoknya Bapak harus turun. Saya tunggu sekarang Pak. Begitu ceritanya, ditunggunya.
Kan kita berpikir, masa orang ini maksa-maksa untuk nengok? Pasti ada sesuatu. Kan kita analisa begitu, pasti ada sesuatu ini. Kalau maksa-maksa itu, nah dia tidak berpikir, jernihnya hilang. Karena serakah itu tadi. Terus dia telepon juga saya ditelepon juga. Sebelum dia itu kena, saya juga ditelepon. Tapi saya berpikir jernih, tidak mungkin. Pak, saya tidak bisa sekarang, saya besok nak sempatnya. Oh, tidak bisa Pak, mutung. Ya sudah, tidak apa-apa. Begitu. Banyak orang nipu model begitu. Ada lagi yang nipu dah, nangis-nangis. Pak, saya ketangkap polisi, kena narkoba, bla 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 bla. Nah, anaknya di sini ya, di rumah kita nih, sebelah saya. Nah, kan nipu kan itu. Nah, kalau yang kayak gitu tuh saya mainkan aja. Ngapa dia ditangkap narkoba? Lah terus mana? Dia minta tebusan, berapa nebusnya? 5 juta. Ah sudahlah, kau tunggu belas itu ya, bapak lagi nyari duit. Sampai besok pagi, dah datang. Saya telepon lagi, mana duitnya? Duitnya ada kati, dah ketemu. Sudahlah, penjarakan belas sekalian. Saya gituin. Dia udah gil juga, tak gitu kan. Jadi penjahat tuh mati dewek dia, mati langkah. Kenapa? Ya dia nak nipu kita, buaya ditipu. Nah, jadi artinya itu hal-hal begitu itu kalau namanya kita itu berpikirnya harus jernih. Karena dunia ini isinya penipu, banyak nipunya. Makanya jangan orientasi itu hidup itu terlalu muluk-muluk materi. Pokoknya kita kejar, jangan. Kita harus berpikir jernih. Maka orang serakah itu tidak bisa berpikir jernih. Dia itu hanya sekedar duit. Ada lagi investasi bodong. Bapak kalau setor duit 200 juta, satu bulannya bapak dapat 10 juta. Itu tiap hari WA saya itu ngerayu saya biar masukkan investasi. Apa saya bilang? Alah mas, dah usah lah mas, aku cuma ngadang duit 1000 2000 jadilah. Nah ngapung lah aku nak dapat duit 10 juta. Tayo tidak, kawan saya investasi 200 juta, cuman 3 kali dapat 10 juta. Sisanya mana? Tak lagi dapat. Duit itulah diputarnya. Duit dia itulah yang dikasihkannya. Sisanya mana? Lari dia. Hilang. Itu investasi tidak ada yang bener. Apalagi investasi falas yang nengok mantengi komputer terus nengoki naik-naiknya itu. Omong kosong semua itu. Tidak ketik dunia ini, penipu lah aslinya. Mendingan ibu kerja dagang, tahunya dapat duit 1000 2000. Jelas. Kalau begitu tuh percuma. Dalam kesimpulannya, kalau kekayaan itu kita dapat begitu cepat, insya Allah hilangnya juga cepat. Apalagi keuntungan, masuk 1000, keuntungan 10.000, itu omong kosong. Tidak ada cerita itu. Masa masukkan 100 juta dapat 10 juta tiap bulan, itu omong kosong. Tidak ada itu semua pembohongan yang besar-besaran. Maka kita sekarang ini harus waspada. Nah orang rakus itu tidak waspada dia, ya, dia nggak hati-hati. Dia selalu pikirnya duit. Ada duit kejar. Tidak ngerti maksudnya itu menyusahkan dia, menipu dia nggak ngerti. Itu kedua. Orang yang rakus apa? Egois, suka iri hati, ya. Apa namanya itu? Tidak mau nengok orang senang, SMS lah ya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itulah namanya orang egois. Kemudian apa lagi? Orang lain akan menjauhi karena tidak nyaman bergaul dengan orang serakah nih. Biasanya kalau makan dia nak banyak, kalau minum dia nak banyak, kalau duduk dia nak lapang. Itu kita. Jadi kalau ibu punya kawan yang model gitu, pasti tidak mau. Tidak mau. Ada kawan pembagian, dia yang malah yang banyak, kita dapat dikit dibaginya. Dulur-dulur kita kan juga begitu kan. Waktu pembagian atau warisan, dia nak banyak, awak dibaginya dikit. Ada semua. Namanya serakah tuh, dimanapun berada itu ada manusianya. Nah dia biasanya egoisme, nak menang dewek lah. Itulah orang-orang serakah. Jadi dia tuh apa? Dijauhi sama kawannya. Kalau kita berteman dengan orang begini, ini rugi kita berteman dengan orang seperti itu. Kemudian orang serakah itu hanya dapat kebahagiaan yang sifatnya semu belaka, tidak abadi,
Ya, kita ini harusnya punya punya kawan itu yang abadi, dan keserakahan itu membuat kita tidak abadi lagi dalam kehidupan sehari-hari nanti. Nah, ini Bapak Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itulah kira-kira cerita saya tadi kaitannya dengan orang yang serakah. Jadi orang serakah ini biasanya keinginannya banyak, Bu. Keinginannya banyak. Ibu-ibu tuh kalau belanja, saya tanya enak. Ibu-ibu tuh kalau belanja pakai standar keinginan apa standar kebutuhan? Ya nian, Bu. Jujur, Bu. Saya tengok baju lemarinya itu banyak betul itu, sampai 2 lemari bajunya. Apa itu kebutuhan apa keinginan itu? Yang namanya butuh berapa ekor baju ibu? Seminggu 7, paling 10 dah. Kenapa sampai 2 lemari? Baju tahun 2000 masih ada di situ. Trennya 2022, warnanya coklat. Tren baju 2021, warnanya ungu. Ada galau warnanya itu. Apakah itu berdasarkan kebutuhan, apakah berdasarkan keinginan? Jujur. Keinginan, Bu. Semua orang tuh belanja berdasarkan keinginan. Orang tuh kalau ngikuti keinginan, tidak sampai dipocong, tuh baru berhenti. Berhenti dia. Jadi kalau standarnya kita kalau belanja tuh berdasarkan keinginan, duit sekopor pun yang kita bawa tidak cukup. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan kita, duit itu cukup. Makanya kita ini tidak cukup-cukup. Gaji 1 juta tidak cukup, dikasih Tuhan 2 juta juga tidak cukup, dikasih 10 juta tidak cukup, dikasih 100 juta tidak cukup, 1 miliar tidak cukup. Kapan cukupnya? Tidak ada cukupnya, karena keinginan. Jadi keinginan itu tanpa batas, sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha tingginya. Kalau kebutuhan itu hanya sampai ke rambut ini, sebatas ini, sudah berhenti sampai situ. Kalau butuh baju siko inilah, ya pakai. Saya butuh hanya baju misalnya 3 atau 4, dah. Ini enggak, nengok kawan sebelah, kau beli baju di mana nih? Wah, elok nih baju kau nih. Di mana belinya? Di sini. Beli lagi. Tengok kawan sebelah, baju kau lain lagi nih, bagus juga nih. Beli lagi. Padahal tak butuh dak tuh. Tak butuh dak. Karena cerita-cerita lah itu. Cerita-cerita tengok-tengokan. Bagus betul, pinggir lagi. Bagus betul. Semua kawan dicontek kalau bajunya. Dan apa yang orang punya, aku harus punya. Apa yang orang punya, aku harus punya. Orang punya itu, aku juga harus punya itu dong. Minta sama laki. Lakinya pening cari duit. Apa yang tetangga punya, dia nak punya juga. Jadi kita ini semuanya selalu ngukurnya orang lain. Bukan ukuran pada kebutuhan kita, pada ngukur orang lain. Itulah kita. Maka kita kalau hidup dengan modal keinginan seperti itu, nanti namanya muncul serakah itu pasti muncul, Bu. Yakin saya. Keserakahan akan muncul karena keinginannya banyak. Keinginan tidak bisa dibatasi. Akan muncul sifat serakah itu pada kita. Maka dipotong dia dengan kebutuhan aja. Maka kita butuhnya berapa, itulah kita beli. Kalau kawan punya ini, kita belum sanggup, ya sudah, tengok baik. Jangan bersaingin, bercita-cita kapan aku bisa beli baju model begitu ya. Pokoknya aku harus beli baju seperti itu. Pokoknya aku harus beli, entah macam mana caranya. Nah itu udah nekat tuh, beli. Macam mana caranya, harus beli. Jadi kita begitu tuh, hidup kita. Dan kadang-kadang kita ini juga, serakah kita itu, kadang-kadang kita ini begini. Nih mohon maaf nih ibu-ibu atau bapak-bapak, sama lah kita ini. Orang serakah ini cenderung pelit, Bu. Betul ya? Pelitnya kadang-kadang kita ini sama keluarga pelit. Nak belikan baju anak pelit, nak ngajak makan laki pelit, nak belikan anak sekolah SPP dak kate duit katanya, anak-anak sekolah dak kate duit katanya, anak nak makan belikan basing bayi lauknya. Begitu ada grup WA ngajak makan-makan, dia disuruh nraktir, dia mau nraktir. Berarti apa? Orang ini royal dengan orang lain, bakhil dengan keluarganya.
Kenapa dia royal dengan orang lain? Supaya eksis dan supaya dikatakan aku ini orang hebat, orang dermawan. Sebab kalau di keluarga tidak pernah dapat pujian itu. Ada pernah ibu dipuji anak ibu kalau ibu ngasih duit terus? Tidak ada. Tapi kalau di luar ibu nraktir terus, dapat pujian, jempol terus, di oke terus, di like terus. Nah, itulah kebanggaan. Akhirnya nraktir, royal dengan orang lain. Dengan anak dewek, pelit dan bakhil. Itu ndak bener ibu. Yang bener itu adalah royal dengan keluarga, sedikit bakhil dengan orang lain. Kenapa? Ndak perlu nraktir habis-habisan. Ada lagi nih bu, kelompok sosmed, ya kan? Ibu-ibu sosmed biasa, ya, beli telur di pasar Pila tuh, telur ayam apa namanya, telur bebek itu harganya 2.500 ya, 2.500, kalau 10 ekor jadi 25.000 rupiah. Nah, ada bapak tua jual di situ, bapak tua jual telur bebek. Berapa telur nih pak? Ini harganya 2.500 mbak. Pak, saya udah ketik duit. Pak. Adanya cuma 15.000 pak. Boleh tak saya beli galonnya nih pak? Wah tak bisa lah bu. Sudah pak, saya punya cuma duit 20.000 pak. 20.000. Saya punya duit 20.000. Pokoknya bapak tak mau, sudah lah. Lari ibu tuh, panggillah, sinilah deh, tak apa-apa lah, pelaris pertama, bayarlah 20.000 dapat 10 telur, 20.000 10 telur, mestinya 25.000. Yang jualnya orang miskin. Nah, jam 10 dapat undangan, dia mengundang kawan-kawannya nraktir makan di restoran. Berapa bayarannya? 450.000 rupiah. Dikasihkan ke tukang bayar tuh tadi, ada sisa 50.000, dak diambilnya untuk tip. 50.000 dikasihkan kepada tukang pemilik restoran yang besar tuh tadi, yang 50.000 dak terasa duitnya. Yang 5.000 yang sangat berarti bagi orang miskin ini dihitung-hitung. Sakit tak dengar cerita kalau model begini nengoknya. Yang 5.000 dihitung sama orang miskin, yang 50.000 dibuang begitu baik untuk orang kaya itu tadi. Nah ini namanya sifat apa ini? Jadi pertahankan duit 5.000 rupiah, buang duit 50. Coba kalau 50.000 itu kasihkan ke bapak tadi, doanya sampai langit ketujuh. Duit 50.000 cuman. Duit 5.000 kalau ibu beli tadi 30.000, lama pak saya beli 30.000 pak. Itu doanya itu luar biasa. Coba tanya tukang restoran tuh, apa doa ibu? Dak ate doa ibu dak. Kenapa? 50.000 itu bagi dia kecil. Oh dia bisa megang duit ratusan juta kok. Kenapa ngasih tip dengan orang begitu? Nah inilah penyakit kita ini kadang-kadang demi sosial, demi kedudukan, demi pangkat, demi kehormatan, kita menjual diri kita, diperbudak oleh harta nih tadi. Ini penyakit kita galau. Sosmed kita begitulah kira-kira ceritanya. Perkumpulan kita. Saya nengok orang nraktir kawan ke sana kemari. Sementara kalau belanja 1.000 dihitung. Berapa harga bayam nih bu? 2.500. Udahlah 1.000 lah. 1.500 lah. 1.500. Harga bayam 2.000 masih dianyang. Telur harga 1.200 masih dinyang. Cuma nak mengeluarkan, cuma nak memisahkan duit 200 rupiah saja masih dihitung. Sementara makan-makan tadi bisa sampai ratusan juta. Nah, bayangkan ibu, bayangkan tingkah laku kita itu. Jadi alangkah kasihannya. Maka dari itu, mari kita ini berpihak kepada orang-orang yang susah. Kita mikirkan mereka itu tadi, apapun yang kita berjuang untuk mereka. Ibu, kalau niat baik satu kali, itu akan dibalas. Niat itu sudah dicatat oleh Allah satu kebaikan, tapi belum utuh.
dia akan sempurna kebaikan itu kalau sudah diwujud nyatakan dalam perilaku. Tapi kalau sekedar niat-niat baik, itu belum dihitung. Aku niat nak nolong orang tuh, udah niat baik. Wah ibu tuh susah ya, udahlah aku nak niat nolong, cuma niat baik, belum dihitung. Kalau ada usaha ibu nak nolong dia, pinjam sana pinjam sini, ngajak kawan kita tolong dia yuk, ya ajak orang, ajak nolong dia. Nah usaha ibu itu dihitung oleh Allah menjadi pahala yang sangat besar. Jadi niat itu dibarengi dengan etikat baik, dengan usaha untuk mewujudkan niat itu. Kalau ibu niat naik haji, ya, tahu-tahu tengah jalan mati, ibu sudah dianggap sebagai haji oleh Allah karena sudah berniat, asal diwujud nyatakan dalam usaha, bukan niat doang. Ya aku naik haji, udahlah, nabung tak pernah, kan? Kalau ibu nak niat naik haji, nabung mulai 1.000-2.000. Pernah nengok di Sulawesi kemarin, nabung pakai duit 100 rupiah sama 1.000 sama 2.000. Berapa ember duitnya? Bisa dapat naik haji. Tukang beca, nyimpan duit dalam dalam apa itu kaleng, bisa sampai duitnya dimakan rayap hanya untuk naik haji. Itu namanya usaha, nabung niat. Pak, tak mungkin lah Pak, saya tuh kalau naik haji harga 30 juta, nabung sehari, nabung kadang ada duit 2.000. Jangan dipikirkan itu. Usaha itulah yang akan dinilai oleh Allah. Kalau ibu mati kali itu, ibu sudah masuk dalam haji. Yang penting usaha. Walaupun 1.000 masukkan kaleng, belanja tadi nak, belanja sayur tadi ada sisa 2.000 kan, jangan dibelanjoi lagi, simpan. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan aku naik haji ya Allah. Besok masuk lagi, ya Allah mudah-mudahan cepatkanlah aku naik haji, masukkan lagi. Jangan hitung dulu kaget pengen hati, wah untuk beli ini bang, wih banyak duit aku lah, sudah 2 juta nih, belanja pula akhirnya. Itu niatkan, etikat kuat, insya Allah pasti kasih jalan. Jadi niat itu akan dihitung pahala oleh Allah jikalau sudah diwujudkan nyata dalam perbuatan, ya. Itu maka kalau ibu nak niat nolong orang, itu diniatkan kemudian dietikatkan untuk membantu, diusahakan untuk membantunya, jangan niat baik. Itu tandanya kita sudah berpihak kepada kebaikan. Ibu tahu cerita cicak dan burung pipit? Burung pipit dan cicak waktu mau menolong kobaran api ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Jadi cicak dengan pipit ini berdialog. Jadi waktu kobaran api membakar Nabi Ibrahim itu apa kata si cicak? Weh Pet, kau nak nolong madamkan api Nabi Ibrahim? Tidak mungkin lah dengan paruh kau yang kecil itu nak nyiram air. Cuma setetes, tidak mungkin. Tidak mungkin kau nyiram api sebesar itu dengan setetes. Apa kata jawab pipit? Aku Tuhan tidak melihat tetesan yang aku berikan kepada api itu, tetapi Tuhan akan melihat niat aku membantu sekuat tenaga aku. Itu yang akan dinilai oleh Allah. Jadi kalau kita membantu masjid ini, bantu orang lain itu, jangan dipikir 1.000-2.000-nya, tapi nilai kita membantu dengan niat diwujudkan itu, keberpihakan kita itulah yang dinilai oleh Allah. Jangan diremehkan. Jadi burung pipit ini diremehkan oleh si cicak. Cicak diremehkan lagi oleh si burung pipit. Cicak kan ngepus gitu, ditiupkannya terus biar nyalo tambah besar itu. Apa kata cicak? Lah kau kan jago, tidak mungkin. Ya jelas lah. Apalah cuman hawanya si cicak untuk menghidupkan api sebesar itu, kan tidak mungkin. Tapi ditentukan adalah keberpihakan. Cicak berpihak kepada setan, burung pipit berpihak kepada Allah. Nah itu yang penting. Jadi kita jangan mandang, alah kau ini nyumbang cuma 1.000, apa telapnya bangun masjid nih. Tidak usah berpikir 1.000-2.000-nya, tetapi niat dengan ikhlas memberikan itu tadi, itu dinilai oleh Allah yang sangat luar biasa.
Itu ya Bu ya. Jadi sudah sampai jam 3 saya bicara nih tadi. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi judulnya kita ini adalah hakikat kekayaan itu adalah meningkatkan taraf hidup kita sebagai manusia. Itu hakikatnya ya Bu. Hakikat kehidupan itu adalah meningkatkan taraf kehidupan kita. Belajar dari kisahnya Raja Midas dari Turki, Anatolia. Ada yang mau nanya?